Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Risa Tiwati dan Melisha Felicia akan mempresentasikan lanjutan paper sebelumnya yang berjudul Analisis Manufaktur dan Pendidikan Karyawan Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Introductions. Sektor manufaktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan juga inovasi. Keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan serta penerapan model pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik terbukti efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk literatur review yang kami ambil, hanya 3 yang kami ambil. Yang pertama ada Jessica Lee tahun 2019, hubungan antara sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi di negara maju. Hasilnya menunjukkan bahwa pada titik tertentu, pertumbuhan manufaktur tidak lagi berkontribusi positif terhadap PDB, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi dan persaingan ketat. Yang kedua ada John Smith tahun 2019, mengeksplorasi kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Smith menemukan bahwa sektor manufaktur memiliki dampak yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dan yang ketiga ada Ahmed Khan tahun 2021 dan melakukan survei terhadap perusahaan di sektor manufaktur di Asia Tenggara dan menemukan bahwa perusahaan dengan program pelatihan karyawan yang memiliki kinerja baik lebih baik dibandingkan yang tidak. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pendidikan karyawan manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Econometrics model. Kami menggunakan model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 log X1, ditambah beta 2 X2, ditambah beta 3 X3, ditambah beta 4 X4, dan beta 5 ditambah beta 5 X5 tambah R. Untuk deskripsinya, Y adalah economic growth, log X1 adalah initial year income, X2-nya adalah capital, X3-nya adalah population growth, X4-nya adalah manufaktur, dan X5-nya adalah tingkat pendidikan karyawan. Result and discussion. Kami di sini meregresi X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Untuk sampel dunia, kami menggunakan 184 negara, untuk East Asia Pasifik sebanyak 20 dan Europe area sebanyak 20. Ini menunjukkan bahwa di sampel dunia, manufaktur itu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana hasil ini mengindikasi bahwa pertumbuhan manufaktur tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan berlebihan pada sektor manufaktur, biaya produksi yang tinggi, dan persaingan global yang ketat. Sedangkan di East Asia dan Pasifik, manufaktur justru berhubungan positif. Ini menandakan bahwa sektor manufaktur memainkan peran penting dalam transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hasil ini mengindikasi bahwa sektor manufaktur masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Untuk Eropa area, X4 tidak terlalu memiliki hubungan yang signifikan dengan economic growth. Hasil ini mungkin mencerminkan struktur ekonomi yang lebih beragam di kawasan Eropa, di mana sektor jasa dan teknologi menjadi semakin dominan, sehingga peran sektor manufaktur dan faktor-faktor lain menjadi kurang signifikan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah tabel 2 kami. Di dalam tabel 2 ini, kami menambahkan satu variabel lagi, yaitu X5 atau pendidikan karyawan dalam manufaktur. Tabel 2 ini memberikan wawasan tambahan dengan memasukkan variabel tingkat pendidikan karyawan. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan karyawan memiliki peran positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara global sesuai dengan teori modal manusia. Namun, hubungan antara sektor manufaktur, pendidikan karyawan, dan pertumbuhan ekonomi bervariasi di berbagai wilayah, mengindikasikan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan konteks spesifik setiap negara atau kawasan. Adapun hasil scatter plot, yang pertama ada 4 terhadap Y, yaitu manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi, kita menunjukkan bahwa ada hubungan negatif manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk S5 terhadap Y, di mana manufaktur yang beredukasi terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif. Kesimpulan, hasil analisis kami menunjukkan bahwa hubungan antara sektor manufaktur, pendidikan, karyawan terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat heterogen di berbagai wilayah, mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi dan tingkat pembangunan. Secara global, pendidikan karyawan atau manufaktur memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Sementara ketergantungan berlebihan pada sektor manufaktur dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Di Asia Timur dan Pasifik, sektor manufaktur berkontribusi positif, meski tidak signifikan, sedangkan di Eropa didominasi sektor jasa dan teknologi mengembangkan sektor manufaktur dan pendidikan karyawan dalam mendorong pertumbuhan. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang kontekstual dan spesifik untuk memaksimalkan kontribusi sektor manufaktur dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.